kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan video presentasi atau penjelasan tentang video kami yang kami sebut Cesto. Oke, sebelum masuk ke video penjelasannya, kami akan melakukan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Michael Hermawan. Saya Tete Ramadhani. Saya Delia. Saya Fatul Gazian. Saya Muhammad Fahmi. Oke, langsung saja kita masuk ke video penjelasannya. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah proyek kami, yaitu tentang proyek restoran cepat saji dari kelompok 7. Jadi ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama Dea Adelia, Irdan Ramadhani, Michael Hermawan, Fatul Gazian, Buas Al-Korni, dan Bintang Al-Fatih. Kemudian ini adalah hal-hal yang akan kami jabarkan, yaitu tentang latar belakang, flowchart, demo program, dan kesimpulan. Di sini ada latar belakang. Restoran cepat saji adalah rumah makan yang menghidangkan makanan dan minuman dalam waktu relatif singkat dari pemesanan sampai penyajian kepada pelanggan. Seiring berkembangnya teknologi pun sudah merambah ke industri makanan dan minuman, terutama pada restoran cepat saji. Bisa kita lihat sekarang, kini banyak restoran yang menggunakan teknologi berupa layar sentuh atau sistem pemesanan sentuh. Jadi tidak perlu lagi ke kasir untuk memesan makanan. Jadi langsung saja ke layar-layar yang telah disediakan di beberapa sudut dalam restoran cepat saji. Ini sudah banyak diterapkan di Jepang dan negara-negara maju lainnya. Terinspirasi dari hal tersebut, kami pun berusaha membuat inovasi dari hal sedemikian. Efisiensi merupakan tujuan kami guna untuk mempermudah pembeli dalam melakukan pemesanan dan pembayaran pada restoran cepat saji. Oke, di sini ada flowchart. Flowchart ini akan dijelaskan oleh saudara Irdan. Baik, saya akan menjelaskan flowchart pada program aplikasi yang kami buat. Di sini saya menggunakan aplikasi Raptor sebagai flowchartnya. Oke, kita langsung saja ke Raptornya. Oke, ini Raptornya. Di sini ada pengertian, di sini ada fungsi loop. Kali ini berfungsi sebagai perulangan jika customer ingin memesan lagi. Ini untuk ketika sudah selesai memesan dan membayarnya. Di sini ada fungsi loop bagian sebagai pengulangan jika input tidak ada di menu, maka akan kembali ke pilihan menu. Jadi ketika pelanggan mencet nomor yang tidak ada di menu, dia akan menjadi perulangan. Oke, di sini ada menu, input menu. Di sini ada loop juga. Ini yang tadi sini menu makanan yang tersedia. Kalau tidak ada makanan yang tersedia, maka dia akan perulangan. Dan ada output di sini, memberitahuan kalau input tidak ada menu. Di sini ada input lagi untuk memesan porsi. Di sini ada batas juga. Ketika melebihi batas yang ditentukan, maka pesanan itu dibatalkan atau perulangannya. Dan sini kami buat pada flowchart ini dibatasi sebanyak 20 porsi dan akan menampilkan outputnya. Di sini ada bagian menu yang bertingkat. Saya membuat menu 4 menu untuk percobaan. Ketika sudah masuk ke menu dengan nomor, di sini akan masuk ke pembayaran. Di sini terjadi perulangan juga. Ada sini satu perulangan lagi, yang dimana ketika ingin membayar dan uangnya kurang akan kembali lagi membayar yang kurang itu. Dan sini ada proses kembalian dengan bayar kurang biaya. Di sini ada output hasilnya, dan sini input ketika pelanggan ingin memesan lagi. Dan ketika ingin pelanggan memesan lagi, dia akan mengulang dari awal lagi ke pilihan menu. Mungkin kita langsung coba saja dari awal. Pilih menu 1, porsinya 2,
nggak langsung otomatis ke variabel menu. Nah, di sini kita masukin input yang ingin kita bayar. Kita sini kasih 25.000. Oke. Kita bisa melihat di sini master console. Sini kita pesan deluxe burger dengan harga satuan 9.500, jumlah makanan dibeli 2, jadi total pembayarannya 20.900 dan uang kembaliannya 4.100. Dan sini ketika kita menekan selain tombol 0, maka kita akan memesan lagi. Jadi sini saya akan menekan tombol 0. Dan bagaimana? Oke, maaf. Tombol 0. Oke, selesai. Di master console. Di sini ada penutupan. Lanjut ke demo program. Oke, next. Demo program. Di sini saya akan menjelaskan program-program atau sintak yang berhubungan dengan PBO atau OOP. Yang pertama ada kelas menu dan pesanan. Jadi di sini ada kelas untuk menu dan pesanan. Menu digunakan untuk mewakili setiap item di menu restoran dengan atribut seperti nomor, nama, dan harga. Dan variabel atau kelas pesanan digunakan untuk mewakili pesanan pelanggan dengan menghubungkan item menu dari kelas menu dan kuantitas yang dipesan. Jadi kelas menu ini untuk menu. Jadi ada nomor, nama, harga. Jadi nomor ini ketika kita ingin memesan itu menggunakan nomor, dan nama itu nama makanan, harga adalah harga makanan. Kelas pesan ini akan mengikut semua dari kelas menu pesanan. Jadi pesanan itu ketika kita ingin memesan itu ada sebuah prosesnya. Oke, next. Oke, di sini ada kelas resto juga. Jadi kelas resto adalah kelas utama yang mengatur logika bisnis kasir pada saat pembuatan objek resto. Daftar menu restoran diinisiasi bersama dengan daftar pesanan yang kosong. Metode login memungkinkan pengguna kasir untuk login ke sistem dengan memeriksa nama dan kata sandi. Metode tampilan menu menampilkan menu restoran kepada pengguna, jadi ini langsung menampilkan menu. Dan metode pesan makanan memungkinkan pengguna untuk memesan makanan dengan memilih dari menu dan menentukan jumlah yang diinginkan. Metode tampilkan pesan menampilkan daftar pesanan yang telah dipesan. Dan metode total pesan menghitung total biaya semua pesanan. Metode proses pembayaran memproses pembayaran termasuk menghitung diskon jika total pembelian melebihi batas tertentu dan menghasilkan struk pembayaran. Jadi di sini kelas yang resto ini fungsinya adalah sebenarnya kompleks. Dia bisa dengan metode untuk login, tampilkan menu, pesan makanan, tampilkan pesanan, total pesanan, dan proses pembayaran. Dan di sini ada memiliki batas pembelian. Oke, next akan dijelaskan oleh saudara saya. Mungkin bisa next. Baik, masuk yang ketiga. Yang ketiga itu ada diskon. Terdapat logika diskon di dalam metode proses pembayaran yang memeriksa apakah total pembelian melebihi batas tertentu, dan jika iya, memberikan diskon dengan persentase yang telah ditentukan. Jadi ini adalah kodenya. Yang keempat, fungsi utama. Dalam bagian terakhir terdapat contoh penggunaan dengan membuat objek resto dan memanggil metode-metodenya melalui suatu loop untuk menginteraksikan kasir dengan sistem. Jadi inilah subkodenya. 5. Fungsi penyimpanan faktur. Setelah pembayaran diproses, truk pembayaran disimpan dalam file teks dengan nama unik yang mencakup timestamp saat itu.
Setelah objek CRSTO dibuat, program meminta pengguna untuk login. Setelah login berhasil, program memasuki loop utama yang menampilkan menu interaktif. Pengguna dapat memilih opsi untuk menambahkan nama pemesan, membuat pesanan, menampilkan pesanan, melakukan pembayaran, atau keluar dari program. Pilihan pengguna kemudian digunakan untuk memanggil metode yang sesuai dari objek CRSTO. Jadi ini adalah contoh kodenya. Di sini saya akan menjelaskan metode program dari script program yang kami gunakan. Pertama, di sini ada pengurangan, ada perkalian untuk menghitung diskonnya. Di sini ada pengurangan untuk menghitung kembalian. Lalu ada perkalian yang akan digunakan untuk menentukan subtotalnya. Pada modul 3, struktur data dan operasi matriks. Di sini terdapat matriks untuk menyimpan menu-menu yang sudah kami masukkan. Pada modul 4, pembuatan fungsi dan kelas. Di sini ada beberapa kelas yang kami buat. Sebagai contoh ada kelas menu, kelas pesanan, dan kelas CRSTO. Di sini sebagai contoh kelas menu yang memiliki metode konstruktor dengan parameter nomor, nama, dan harga. Selanjutnya ada kelas pesanan yang memiliki metode konstruktor dengan parameter menu dan jumlah. Lalu di dalamnya juga ada metode subtotal untuk menentukan jumlahnya. Selanjutnya pada modul inheritance dan polymorphism, yaitu modul kelas turunan. Di sini kami menggunakan pass error sebagai kelas turunannya dan kelas induknya adalah exception. Jadi saat pembuatan pass error ini, kelas pass error, kami menggunakan kelas induk exception untuk mengambil beberapa sebagai kelas induknya. Selanjutnya ada modul 6 dekorator, static method, dan class method. Di sini kami menggunakan class method untuk metode konstruktornya pada kelas CRSTO. Modul 7, keyword final, abstraksi, string, dan IO file. Di sini kami menggunakan IO file, input-output, untuk menyimpan faktur. Pertama di sini kami menggunakan nama file untuk menyimpan judul fakturnya. Faktur yang akan diikuti oleh tanggal. Di sini tahun, bulan, dan tanggal serta jam, menit, detik dalam format TXT pada Notepad. Lalu kami akan membuka di sini file directory filenya untuk menyimpan faktur tersebut. Dengan nama file yang otomatis akan dibuat pada nama file tadi, as file. Lalu ini fungsi write kami gunakan untuk menuliskan faktur pemesanan, untuk menuliskan isi-isinya seperti nama kasir, tanggal pemesanan, item, harga, total harganya, total subtotalnya, pembayaran, dan bahkan kembalian. Jadi saat pemesanan sudah diselesaikan, seluruh transaksi dari satu pemesanan tersebut akan masuk ke dalam faktur yang disimpan ke dalam file. Nah, dalam file ini, satu file hanya berisi satu faktur, tidak akan bertumpuk. Oleh sebab itu, kami gunakan self pesanan. Jadi, pesanan akan dibersihkan setelah pesanannya selesai. Lalu modul 8, error dan exception. Sini kami menggunakan exception pass error yang berfungsi untuk memberikan error saat kasir salah memasukkan password. Selanjutnya adalah except stop iteration yang akan muncul saat pengguna memasukkan menu yang tidak tersedia. Lalu ada except value error yang akan muncul saat kasir memasukkan nomor input yang tidak sesuai atau tidak valid. Oke, baik. Jadi ini adalah programnya. Kita langsung jalankan saja programnya. Nah, yang pertama adalah masukkan nama kasir.
seperti ini. Kita masukkan password kasir 123. Jadi ini adalah outputnya. Setelah itu tekan 1 nama pemesan, terus setelah memasukkan nama pemesan, tekan 2 untuk buat pesanan. Jadi ini adalah menu yang ada di restoran kami. Saya akan membeli ayam goreng, terus burger, ayam goreng 3, terus burger 4, terus minunya ST 7 lah, Itu untuk pada menu. ST 12. Oke, setelah itu tekan 0 untuk selesai. Nah, setelah membuat pesanan, tampilkan pesanan, tekan 3. Ini adalah tampilan setelah memesan. Ini ada tampilan hal yang telah kita pesan tadi. Terus proses pembayaran. Misalkan uang saya ada 200.000. Nah, ini adalah notanya 56.000. Terus tekan 5 keluar. Jadi hasilnya, outputnya akan masuk ke Direktori. yang di sini. Yang kami siapkan juga. Ini adalah menunya. Siapa notanya? Kita pesan tadi. Kita masuk ke direktori sebagai nota. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari proyek pemesanan restoran cepat saji ini adalah bahwa implementasi metode efisien dalam pembayaran dan pemesanan bertujuan meningkatkan pengalaman pelanggan. Inovasi reservasi restoran cepat saji ini dapat meningkatkan produktivitas dan mempercepat layanan, menciptakan pengalaman yang lebih nyaman dan efektif bagi pelanggan. Inovasi ini dibuat dengan menggunakan kombinasi metode-metode yang ada di pemrograman berorientasi objek. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.